Nama saya Anissa Tasya Lintang, kelompok 3 steril C. Pembuatan bedak tabur, pertama siapkan alat dan bahan, kita timbang. Setelah kita timbang, kita pisahkan asam salisilat dan ditetesi dengan etanol 95%, lalu kita gerus di dalam lumpang satu. Setelah itu kita keringkan menggunakan talkum. Lalu kita ayak dengan ayakan 100 ml. Setelah itu kita siapkan camphor dan mentol yang ditetesi etanol 95% di lumpang 2. Setelah itu kita siapkan juga balsam peru yang diencerkan dengan aseton, dimasukkan ke dalam lumpang 3, lalu kita keringkan dengan penambahan talkum, lalu kita ayak dengan ayakan 100 ml, lalu dilapisi dengan lumpang 4 yang berisikan dengan talkum. Setelah itu ditambahkan zinc oxide dan talkum digerus hingga homogen. Terus tambahkan asam salisilat dan talkum, gerus sampai homogen, serta tambahkan camphor, mentol dan sedikit talkum, gerus hingga homogen. Terus dimasukkan dalam wadah pengemas, lalu diberi etiket dan dimasukkan ke dalam pengemas. Evaluasi bedak tabur, pertama uji organoleptis, di mana siapkan bedak tabur yang telah diproses, lalu kita amati warnanya secara visual, kita cium bau atau aromanya, serta kita amati bentuknya. Di mana syarat dari uji ini syarat jernih, tidak berbau dan bentuk serbuk halus. Setelah itu uji homogenitas partikel, di mana sediaan bedak tabur diayak dalam ayakan 20 ml, lalu kita amati sediaan melewati ayakan atau tidak. Syarat dari uji ini adalah sediaan harus melewati ayakan. Lalu pengujian yang ketiga yaitu sifat alir serbuk. Pertama, uji kecepatan alir serbuk. Sediaan bedak tabur 20 gram kita masukkan ke dalam corong kaca, lalu kita tutup bagian bawahnya dengan jari kita, lalu kita buka bagian bawah tadi, lalu kita amati waktu yang diperlukan untuk mengalirkan serbuk melalui corong dengan bebas. Syarat dari uji ini yaitu hasil kecepatan alir serbuk 5-15 gram per detik. Uji selanjutnya penentuan sudut istirahat, di mana sediaan bedak tabur dalam corong kaca ditutup juga bagian bawahnya, lalu kita buka. Kita amati tumpukan serbuk yang seperti kerucut, tinggi serbuk dan diameter dasar serta jari-jarinya. Syaratnya itu hasil pengujian sudut istirahat kurang dari 25 derajat. Uji selanjutnya yaitu uji iritasi. Pertama, kita oleskan sediaan pada kulit, lalu kita amati muncul atau tidaknya iritasi. Nah, syarat dari uji ini yaitu tidak adanya reaksi iritasi pada kulit. Setelah itu uji kebocoran. Pertama, kita masukkan Aquades ke dalam bejana dengan volume yang sesuai, kita tambahkan metilen blue 1%, lalu kita celupkan wadah sediaan itu dalam larutan metilen blue, kita amati ada atau tidaknya perubahan pada pengemas sediaan. Nah, syarat dari uji ini yaitu di mana larutan metilen blue tidak masuk ke dalam pengemas. Lalu uji selanjutnya yaitu uji luas permukaan. Uji selanjutnya itu uji luas permukaan. Pertama, uji ditimbang, lalu kita masukkan dalam tabung sampel rock and pinion control dan kita putar hingga menekan serbuk, diperoleh porositas serbuk, lalu kita pindahkan dan kita putar hingga menekan serbuk, lalu aliran udaranya dengan manometer, di mana didapatkan luas permukaan serbuk itu 6 kali 10⁴ per roh desimeter. Lalu syarat dari uji ini di mana sediaan serbuk tidak lebih dari 3 meter persegi per gram.